living for today. Hai guys, jumpa kembali dengan Alex Iwe, Crown Member CNI. Ya, dan kita masih berbicara tentang benteng kedua, yaitu benteng imunitas tubuh, dalam rangka penanggulangan COVID-19. Di dalam berbagai macam media, kita membaca dan mendengar betapa pentingnya menaikkan imunitas tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Jadi, ada hubungan yang erat antara mengkonsumsi makanan yang bergizi dengan imunitas tubuh kita. Nah, mari kita sekarang bicara tentang makanan bergizi itu seperti apa. Makanan bergizi itu tentu adalah makanan yang gizinya itu lengkap, Jadi secara unsur gizi itu lengkap dan di dalam keadaan yang seimbang. Jadi lengkap dan seimbang. Nah, sekarang tentu kita harus membicarakan tentang apa saja unsur gizi itu. Unsur gizi terdiri dari dua macam, kita bisa sebut dengan istilahnya gizi makro dan gizi mikro. Gizi makro terdiri daripada tiga macam unsur gizi, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Serta gizi mikro terdiri dari dua macam unsur gizi, yaitu apa yang disebut dengan vitamin dan mineral. Nah, berbicara tentang vitamin, ada 13 macam vitamin. Vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan vitamin B sendiri yang terdiri dari B1, B2, B3, lalu B5, B6, B7, serta B9 dan B12. Untuk mineral, ada begitu banyak mineral, tetapi sekurangnya ada 16 mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, antara lain kalsium, fosfor, kalium, natrium, magnesium, besi, zinc, tembaga, mangan, iodium, dan kromium. Penting kita mencatat di sini betapa vitamin C hanya satu unsur dari begitu banyak unsur gizi yang wajib ada di dalam makanan kita. Catat itu. Nah, pertanyaannya adalah, ini pertanyaan yang paling penting nih. Apakah makanan yang kita konsumsi setiap hari itu mengandung semua unsur-unsur gizi tersebut? Jawabannya adalah, coba mari kita lihat. Saya tidak membicarakan tentang bagaimana proses makanan itu sampai ke rumah kita, ataupun bahan-bahan makanan itu sampai ke rumah kita. Tetapi saya langsung saja kepada bagaimana makanan atau bahan makanan itu diproses untuk bisa ada di atas meja kita, dihidangkan pada saat kita makan. Mari kita lihat segala proses masak-memasak itu. Entah itu apakah itu direbus, apakah itu digoreng, apakah itu dipanggang dan dibakar, itu menyebabkan sebagian besar daripada unsur-unsur gizi tersebut sudah hilang. Sekali lagi, bahkan sebagian besar daripada unsur-unsur gizi yang ada di dalam bahan makanan itu sudah hilang karena proses masak dan memasak itu. Ini dari sisi proses masak-memasak. Tetapi dari sisi jenis makanan yang kita makan pun juga sudah bisa kita lihat betapa sulit dibayangkan seluruh unsur gizi itu terpenuhi. Contoh, betapa banyak anak-anak entah karena pengaruh iklan senang memakan nasi dengan kecap serta kerupuk saja. Nasi seperti saya waktu masa kecil, nasi telur mata sapi disiram dengan kecap, selesai. Pertanyaannya, apakah unsur gizi yang kita butuhkan itu cukup? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak. Coba lihat juga sayur mayur yang ada di atas meja kita.
bahwa berbagai macam warna daripada sayur itu Tuhan ciptakan, ya, karena setiap warna itu, ya, dominan mineralnya pun berbeda-beda. Dominan vitaminnya juga berbeda-beda. Tetapi yang kita lihat adalah monodiet. Yang kita lihat adalah sayur yang cuma satu warna. Misalnya, ya, jarang sekali kita makan 10 macam sayur menjadi satu di dalam satu hidangan, satu kali makan di atas meja kita. Jarang sekali. Jarang sekali. Nah, dari riset kesehatan dasar nasional saja sudah terbaca, ya, Riskesdas tahun 2018 yang paling baru mengatakan 95,5% daripada penduduk Indonesia yang berusia 10 tahun ke atas itu kekurangan, ya, serat di dalam diet mereka, di dalam makanan mereka. 95,5% kekurangan serat. Kekurangan serat sebanyak 95,5%. Sementara serat itu berarti sayur mayur dan buah-buahan dominansinya. Ya, sehingga kita sudah tahu unsur mikronutrien atau mikrogizi, gizi mikro seperti vitamin dan mineral otomatis amat sangat kurang, ya, dikonsumsi oleh orang Indonesia di dalam diet mereka, di dalam makanan mereka itu. Nah, kalau kita kembali kepada, ya, apa yang dikatakan oleh para ahli untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, itu memerlukan makanan yang bergizi. Pertanyaan saya adalah, ya, kira-kira imunitas tubuh kita ini sudah siap belum? Ya, jelas jawabannya adalah tidak. Jelas jawabannya adalah tidak. Nah, kalau kita cuma mengandalkan satu suplemen tambahan, yaitu vitamin C saja, coba Anda tanya kepada diri sendiri, apakah itu cukup untuk mengatasi defisiensi, ya, daripada berbagai macam unsur gizi yang seharusnya kita dapatkan melalui makanan? Kalau kita cuma mengandalkan vitamin C saja, jelas adalah tidak. Ya, jelas adalah tidak. Ya. Nah, oleh sebab itu, dari mana kita bisa mendapatkan seluruh unsur gizi itu? Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk menggantikan, ya, kekurangan unsur-unsur gizi itu yang seharusnya kita dapatkan dari makanan? Ya, apa yang harus kita lakukan? My friend, ya, sebagai mitra CNI kita beruntung sekali, ya, karena kita punya Sunchlorella. Yes, Sunchlorella. Sunchlorella adalah basic. Sunchlorella adalah dasar. Ya, bukan vitamin C-nya, tapi Sunchlorella-nya. Ya, maka aneh kalau orang lebih mementingkan vitamin C daripada Sunchlorella. Menurut saya, Sunchlorella harus lebih diutamakan daripada vitamin C. Nah, di dalam gambar berikut ini, Anda bisa melihat komposisi daripada unsur gizi yang ada di dalam Sunchlorella. Ya, menarik sekali bahwa seluruh unsur gizi, ya, yang kita sudah sebutkan tadi itu ada, ya, di dalam komposisi unsur gizi Sunchlorella ini. Ya, gizi makro misalnya, ya, karbohidrat, protein dan lemak jelas ada. Gizi mikronya, ya, yaitu vitamin dan mineral juga lengkap, ya, ya. Seluruh unsur vitamin ada, ya, yang kita sudah sebutkan tadi, ya, dan mineral-mineral yang penting bagi tubuh kita pun juga ada, ya. Dan juga sangat menarik sekali adalah asam amino. Asam amino itu apa? Asam amino itu adalah unsur gizi yang membentuk, ya, protein, ya, perbaikan sel-sel tubuh, ya, pertumbuhan sel-sel tubuh kita, ya, itu sangat mengandalkan kepada asam amino ini, unsur gizi asam amino. Dan asam amino ini ada yang disebut dengan esensial dan non-esensial. Esensial artinya, ya, tubuh tidak bisa memproduksi asam amino ini, itu harus berasal dari makanan. Non-esensial artinya tubuh bisa memproduksi. Nah, asam amino esensial, ya, yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh dan harus berasal dari makanan, jelas
itu akan sulit sekali kita andalkan dari makanan sehari-hari yang tadi kita sudah bicarakan. Nah, oleh sebab itu, ya, Sankorela ini, ya, 9 asam amino esensialnya itu ada. Apa saja itu? Histidine, isoleucin, leucin, lisin, methionine, phenylalanin, threonine, tryptophan, dan valin. Ya, 9 macam asam amino ini semuanya ada di dalam Sankorela. Nah, dari gambaran tentang unsur gizi yang ada di dalam Sankorela, ya, jelas sudah kita bisa simpulkan bahwa ya, kita memerlukan Sankorela, mengkonsumsi Sankorela setiap hari. Karena apa? Karena ya, unsur-unsur gizi yang kita butuhkan di dalam makanan itu, makanan sehari-hari kita itu tidak cukup, ya, tidak sesuai ya dengan harapan, yaitu kondisi yang lengkap, ya, unsur gizi yang lengkap. Nah, itu sebabnya kita memerlukan Sankorela. Tetapi bukan hanya itu saja, ya, Sankorela ini bukan ciptaan manusia, my friend. Ya, Sankorela ini adalah ciptaan Tuhan. Karena dia berasal dari satu ganggang, dari suatu ganggang yang bersel satu. Jadi ciptaan Tuhan, dia makhluk hidup. Ya, oleh sebab itu, unsur-unsur gizi yang ada bukan dikemas oleh nutrisionis, bukan disusun oleh nutrisionis, bukan disusun oleh ahli gizi, tetapi Tuhan yang membuatnya seperti itu. Ya, menarik sekali bahwa chlorella itu seluruh unsur gizi itu ada, tetapi juga dalam keadaan keseimbangan. Nah, ini yang menarik. Keseimbangan yang diatur oleh alam, bukan diatur oleh manusia. Luar biasa. Itu sebabnya ya kita membutuhkan Sankorela. Lebih penting daripada sekedar vitamin C. Nah, teman-teman, tibalah kita di penghujung video kita ini. Video ke-8 yang saya buat masih dalam rangka COVID-19. Video-video pendek yang saya harap bisa membantu teman-teman di seluruh Indonesia untuk belajar sedikit banyak tentang usaha CNI kita ini. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, teman-teman, stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Ya, dan jangan pernah kalah sama virus. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one.